Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal OSK tahun 2018 nomor 11, masih berkaitan dengan anatomi dan fisiologi tumbuhan. Kita langsung saja ke soal. Nah, perhatikan organisasi meristem apex pucuk pada diagram di bawah ini. Ya. Ini ada beberapa zonasi. Ada zona periferal, ini zona periferal. Ada central zone, ini bagian tengah. Ini sama PJ, ini zona periferal. Kemudian ini ada rib zone. Nah, kemudian kita analisis bersama-sama ya dari beberapa zonasi ini ya. Nah, kita langsung aja ke yang B nih. Jadi nggak apa-apa ya, diacak ya. Tapi nanti akan berurut juga. L1 dan L2 merupakan lapisan pada jaringan meristem yang membelah secara antiklinal, tegak lurus terhadap area permukaan. Nah, jadi untuk tipe pembelahan pada jaringan meristem itu ada dua macam, ada antiklinal dan ada periklinal. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau antiklinal, dia tegak lurus terhadap area permukaan. Jadi kalau misalkan ini area permukaan, ya, AP area permukaan, sel yang berkembang, ya, sel yang membelahnya, ya, sel yang membelah di atasnya itu tegak lurus dengan area permukaan. Artinya seperti ini, tegak lurus ke atas. Itu yang antiklinal, ya. Itu artinya tegak lurus terhadap area permukaan. Beda halnya yang periklinal. Nah, periklinal kebalikan dari antiklinal. Artinya tidak tegak lurus terhadap area permukaan. Tidak tegak lurus ya. Jadi seperti ini kalau digambarkan. Ya. Perhatikan. Kalau tadi tegak lurus ini masih apa ya, area permukaan ya. Ini masih area permukaan. Nah, di bagian sel ya, sel yang membelah di bagian atasnya itu pembelahannya tidak tegak lurus, artinya tidak ke atas, tapi dia ke samping kiri ke sini ya, atau ke samping kanan. Nah, ya. Itu yang periklinal. Nah, kita analis di sini yang yang periklinal itu kemungkinan yang ini ya, peripheral zone. Jadi peripheral zone itu kemungkinan area pembelahan jaringan meristematiknya itu ke arah kalau di sini ini ke arah samping kiri, yang di sini ini ke arah samping kanan ya. Itu yang peripheral zone. Kita langsung analisis. Ya. L1 dan L2 merupakan lapisan pada jaringan meristem yang membelah secara antiklinal. Nah, kalau antiklinal tadi tegak lurus. Artinya kalau misalnya L1 dan L2, lihat, coba perhatikan selnya. Nah, ini kebetulan selnya ya. Jadi dia tegak lurus ke atas nih. Nah, iya pasti nih kalau dianalisis juga dia akan tegak lurus ke atas, kan dia membelah. Nah, meristem apex ini akan membelah ke atas nih. Akan membelah ke atas. Artinya ini L1 dan L2 ini pembelahan yang antiklinal ya. Dia tegak lurus terhadap area permukaannya. Ini kemungkinan nanti akan berkembang menjadi jaringan terluar nih, jaringan epidermis ya. Ini benar ya, yang B itu benar. Nah, kemudian L1 dan L2 dan juga L3 ya, maaf, akan berdiferensiasi menghasilkan jaringan epidermis dan subepidermis. Ya, benar sekali kalau L1 dan L2 akan berkembang menjadi jaringan epidermis. Tapi kalau L3, kalau posisinya di sini, ini kemungkinan bukan subepidermis ya. Tapi ini kemungkinan akan berkembang menjadi jaringan pembuluh ya. Jaringan pembuluh, xilem dan plum ya L3 ini. Jadi hanya L1 dan L2 yang berkembang menjadi jaringan epidermis,
Nah, L3 itu berkembang menjadi jaringan pembuluh ya. Ini jaringan pembuluh. Nah, jadi bukan berkembang menjadi subepidermis. Nah, ini berarti salah ya yang C. Kemudian yang D, organ lateral pada tumbuhan terbentuk dari aktivitas pejet. Nah, organ lateralnya di sini ya. Organ lateral seperti daun contohnya ya. Dia akan berkembang dari peripheral zone ini ya. Artinya dia tadi kata Bapak pembelahannya secara periklinal ya. Membelah ke samping kiri, kalau di sini ya di yang pejet atau peripheral zone yang sebelah kanan berkembang ke arah samping kanan ya. Artinya pasti terbentuk dari peripheral zone ini, organ lateral yang ke arah samping. Karena di sini pembelahan secara periklinal ya. Ini benar ya. Kemudian satu lagi kita perhatikan, tipe zonasi meristem seperti gambar di atas identik pada semua tanaman angiosperm. Nah, kalau kita analisis ya pada tumbuhan semua tanaman angiosperm berarti termasuk monokot ya, monokot dan juga dikot. Wah, ya. Monokot dan dikot nih di sini ya. Artinya kalau kita perhatikan di L3 yang nantinya akan berkembang menjadi jaringan pembuluh, pasti berbeda antara dikot dan monokot. Ya, artinya tidak semua tanaman angiosperm itu memiliki tipe zonasi seperti ini. Ya, artinya ini yang A itu salah ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.